Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam pagi. Salam, selamat pagi. Pagi. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pagi hari ini seberapa pun kita yang ada. Mungkin suasananya masih dingin ya, sehingga banyak yang belum hadir. Terlebih dahulu kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bu Lestari berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami ucap syukur dan terima kasih pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat Tuhan turun atas kami semua yang ada Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Ibu Ani tetap di dalam kasih kemurahan Tuhan. Sehingga hamba-Mu boleh membawa kami jemaat-Mu tetap ada di dalam kasih. Kami percaya cinta Tuhan yang luar biasa sanggup membawa kami untuk tetap memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Ampuni kami, kuduskanlah hidup kami Tuhan, sehingga kami ada kekuatan untuk memuji, menyembah Engkau. Kami juga menyerahkan pemain musik, singer, tamborin, bahkan LCD tetap di dalam kuasa-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau meninggikan kami, tanduk kami dengan kuasa Roh-Mu, sehingga Engkau tuangi kami dengan minyak yang baru, urapan yang baru, kekuatan yang baru, semangat yang baru di dalam kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kuasai kami, kuasai ruangan hati kami, kuasai ruangan di mana kami memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Tuhan bekerja begitu luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji, memuliakan Engkau. Haleluya. Amin. Saya mengundang kita semua untuk sama-sama bangkit berdiri. Saat indah aku berhadapan denganmu Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa katakan saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu Tuhan, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kami Tuhan, menikmati kasih
kami amenkan pujian ini Tuhan. Hadirat-Mu benar-benar kami rasakan Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami saat pagi hari ini Tuhan. Kekudusan-Mu melingkupi hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh layak datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya Engkau sudah kuduskan tempat ini, hanya kuasa Allah saja yang ada bersama dengan kami, sehingga segala bentuk kuasa yang tidak berkenan sudah terhalau dari tempat ini, karena kuasa Allah lebih besar dari segala-galanya yang ada. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan bersorak-sorai, kami akan menari, kami akan memuji nama-Mu Tuhan, kami akan meninggikan Engkau, karena memang Engkau layak menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami siap memuji nama-Mu. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan? Siap memuji nama Tuhan? Siap berjoget buat Tuhan? Saya percaya saat ini saya lihat wajah-wajah yang ceria ya, wajah yang penuh dengan sukacita, karena kita punya satu sobat yang luar biasa ya. Kita berikan senyum kanan kiri sambil bersalaman, kita katakan, kita punya sobat yang setia dengan penuh sukacita. Haleluya, ada satu sobat. Nama
biasa kita punya Tuhan ya. Nama Yesus, nama yang menghibur hati kita di saat kita susah. Perkara kita pun dapat kita bereskan di hadapan Tuhan. Amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Bisa? Iso ora iso, harus bisa bersama dengan Tuhan. Amin. Mari silakan berjoget, yang mau joget untuk Tuhan. La, la. Oleh karena itu, apapun masalah persoalan kita, seolah-olah tidak ada pertolongan, percaya ada Yesus yang senantiasa menolong kita. Kita akan naikkan pujian ini, hanya nama Yesus, nama di atas segala nama, nama yang luar biasa, yang dapat memberikan jalan keluar, yang memberikan pertolongan dalam kehidupan kita semua yang ada. Kita undang sama-sama bangkit berdiri.
sekali katakan saat tiada jalan Tuhan. Haleluya. Saat tiada jalan. Amin Tuhan. Hadapi persoalan. Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan. Amin Tuhan. Dan tak mampu bertahan. Percaya Tuhan, Yesus ada di sana dan memberiku jawab. Hanya nama Yesus. Oh Yesus. Hanya namamu. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan hanya nama Yesus. Hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Berikan hanya namamu Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama yang berkuasa. Hanya nama Yesus Tuhan. Hanya nama Yesus. 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 Hanya namamu Tuhan. Berikan kasihan. Hanya nama Yesus. Berikan kasihan. Hanya namamu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Berikan hanya namamu Tuhan. Hanya namamu Tuhan. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus. Hanya nama Yesus yang sanggup menolong. Bahwa hanya di dalam Engkau ada pengharapan, Yesus. Bahwa hanya di dalam Engkau Tuhan kami ada kepastian, Bapa.
Terima kasih Yesus, terima kasih Kau selalu ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau baik, Kau sungguh baik, Kau amat baik bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami sudah banyak memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu Tuhan. Kau berdaulat atas segala pujian kami. Terima kasih untuk setiap pujian-pujian kami Tuhan. Kau hadir ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau dengan rendah hati membuka hati dan pikiran kami Tuhan, bahkan membuka telinga rohani kami Tuhan, supaya setiap firman yang disampaikan Tuhan tertanam di dalam tanah yang subur Tuhan, akan menjadi ingat-ingatan kami, akan menjadi rema bagi kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Berfirmanlah melalui hamba-Mu Tuhan, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu Bapa. Tuhan, kami bila ada kuasa-kuasa yang tidak berkenan di hadapan Engkau, bila ada antikris Tuhan di tempat ini Bapa, pada saat ini kami sehati pikir setujuan, kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Melainkan Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu saja Tuhan, kami mengundang kuasa-Mu saja Tuhan, memenuhi setiap hati kami ya Bapa. Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cek. Puji Tuhan, shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur atas kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kita boleh ada di minggu yang terakhir di bulan Oktober semua karena anugerah Tuhan. Diberkati Tuhan Bapak Ibu. Amin, puji Tuhan. Tentu hari ini seluruh jemaat Tuhan kita semua berbahagia. Amin. Kita bahagia karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam kebenaran firman Tuhan pagi hari ini dengan sebuah judul, Bahagia karena Yesus. Bahagia karena Yesus. Boleh diinceng dulu Bapak Ibu kanan kirinya. Bisa dinilai dari wajahnya. Berbahagia apa tidak pagi hari ini? Puji Tuhan. Semuanya masih noleh saja sudah bahagia gitu ya. Ada yang mungkin lemah letih lesu tak bertenaga hari ini? Tidak ada? Oh tidak ada Bu, kalau di gereja semuanya bahagia. Nanti pulang ke rumah lesu lagi? Waduh jangan ya Bapak Ibu. Kita mau berkati yang luar biasa lewat kebenaran firman Tuhan. Bahagia karena Yesus. Kita akan buka ayat bacaannya pagi hari ini di dalam surat 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Sudah ada di depan, Bapak Ibu bisa menyimak di depan atau di Alkitabnya masing-masing. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Amin.
Penekanan dari ayat firman Tuhan pagi hari ini terdapat di bagian yang awal Bapak Ibu. Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Kalau saya ganti dengan kalimat yang lebih masuk kepada judul firman Tuhan pagi hari ini, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena Yesus, kamu akan berbahagia. Kata bahagia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Keadaan atau perasaan senang dan tentram. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ada penekanannya. Di dalam kurungnya itu ada kalimat bebas dari segala yang menyusahkan. Jadi bukan hanya sekedar senang, bukan hanya tentram, tapi juga bebas dari segala yang menyusahkan. Nah, boleh dilihat lagi, dipastikan kanan kirinya susah apa tidak Bapak Ibu? Atau karena duduk di sebelah Anda jadinya susah? Waduh, jangan ya, gitu ya. Semuanya bahagia karena Tuhan. Amin. Tentu semua orang di dunia pasti menginginkan rasa bahagia, betul nggih? Semuanya dari yang anak-anak, remaja, pemuda, dewasa muda, lanjut usia, semuanya pasti pingin yang namanya bahagia. Bahagia untuk diri sendiri, bahagia untuk anak, menantu, cucu, untuk keluarga, untuk ekonomi, untuk kesehatan, dan lain sebagainya. Tentu kebahagiaan itu juga bisa datang dari banyak hal, betul ya Bapak Ibu? Dari kehadiran keluarga, dari pekerjaan, mungkin pekerjaan ini selama ini kita doakan, kita dambakan, Tuhan jawab, ada rasa bahagia. Ada juga yang ketika Tuhan kasih berkat, tidak menutupi ada rasa bahagia itu juga. Ada yang mungkin karena jabatan, kedudukan, orang itu bisa bahagia, ada karena keberhasilan, atau hanya karena kita healing tipis-tipis. Bisa bahagia, betul ya Bapak Ibu? Lihat yang hijau-hijau, mungkin ke pasar, atau mungkin bertemu dengan orang yang tidak pernah kita temui, ada cerita baru ketika bertemu dengan orang lain, kita bisa merasakan rasa bahagia. Namun yang perlu kita ingat bahwa kebahagiaan yang ada di dunia itu sifatnya hanyalah sementara. Kenapa kok sementara Bapak Ibu? Contohnya, ketika mungkin seorang anak itu naik kelas dan dapat ranking, rasa senengnya itu ya ketika tahu dapat ranking, betul ya Bapak Ibu? Beda lagi dengan seminggu kemudian. Oh ya sudah, dapat ranking kok. Dilihat, oh ya sudah, dapat ranking. Atau mungkin berapa bulan kemudian mendapatkan tulisan ranking itu tidak sebahagia seperti awal ketika mendapatkan pengumuman itu atau mendapatkan predikat itu. Ketika mungkin kalau anak mungkin dulu belum pernah diajak, gampangnya mungkin Bapak Ibu, ke alun-alun Malang. Weh, ke alun-alun, pertama kali senang gitu ya. 2 kali, 3 kali, oh alah nang alun-alun maneh. Mungkin bisa jadi begitu. Sudah bosan, rasa bahagianya sudah mulai menurun. Tidak bisa diukur dan tidak dipastikan semua yang ada dalam dunia ini membuat kita terus bahagia. Betul nggih Bapak Ibu? Apalagi dengan keadaan-keadaan yang tidak pasti. Ketika proses itu datang, ketika ujian itu datang, kebahagiaan itu pun juga ikut diuji. Itu tadi Bapak Ibu, bahagia mungkin ya dengan segala hal yang sudah kita punya, tiba-tiba Tuhan izinkan sakit. Bisa jadi rasa bahagia itu turun atau bahkan hilang dengan proses yang Tuhan izinkan. Saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan bahwa kebahagiaan yang sejati dan abadi bagi orang percaya itu adalah kita bahagia karena kita punya Tuhan Yesus. Kebahagiaan yang sejati dan abadi bagi orang percaya, saya ulangi, itu bukan bahagia karena yang di luar-luar, tetapi karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa.
Yang berarti kebahagiaan yang didatangkan oleh Tuhan itu tidak bergantung pada keadaan di luar kita. Tidak bergantung siapa yang ada di kanan kiri kita, bagaimana keadaan ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, tetapi karena ada pribadi Tuhan yang tinggal dalam hati kita. Amin, Bapak Ibu. Orang boleh berkata apa, A, B, C, dan lain sebagainya, keadaan boleh jadi A, jadi B, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita punya Tuhan, kita berbahagia. Apa perbedaan kebahagiaan dunia dengan kebahagiaan yang berasal dari Tuhan? Kalau kebahagiaan yang di dalam dunia, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu saya pakai kata happiness, kebahagiaan, kesenangan, happy gitu ya, adalah hasil dari hal-hal baik yang terjadi dalam hidup kita. Seperti halnya itu tadi, anak kecil yang diajak ke alun-alun. Bukan dia yang mendatangkan sukacitanya, tapi mungkin karena ajakan mama papanya. Oh, alun-alun begini, pindah ke tempat lagi senang, pindah lagi senang. Tetapi itu adalah bersifat kondisional, tergantung tempatnya, tergantung waktunya. Seperti yang saya katakan tadi, tidak pasti. Ya kalau sudah berkali-kali, bahagianya bisa hilang, bisa turun. Tetapi kalau kita ada bahagia yang daripada Tuhan, itu bukan lagi happiness Bapak Ibu, bukan lagi sekedar senang, bukan lagi sekedar bahagia, tetapi ada dalam tingkatan yang namanya sukacita. Amin. Kira-kira jenengan bisa paham apa perbedaan bahagia, kesenangan, dan sukacita yang dari Tuhan? Kalau sukacita yang dari Tuhan itu ya memang berasal hanya daripada Tuhan. Tidak bisa diukur dengan apa yang ada di depan kita, tidak bisa diukur dengan siapa yang bersama dengan kita, dengan ukuran-ukuran dunia, tetapi sukacita itu adalah anugerah ilahi yang berakar pada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Ketika Tuhan memberikan sukacita dalam kehidupan kita, itu sifatnya permanen. Amin, Bapak Ibu. Tidak lagi bersifat kondisional. Ya lek ngene seneng, lek ngono berarti enggak seneng. Tidak. Kalau yang Tuhan beri, semuanya pasti mendatangkan sukacita. Tidak tergantung waktu, tidak tergantung tempat, tapi semua langsung berasal daripada Tuhan Yesus sendiri. Kita buka ayatnya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-11. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Yang dipakai dalam kalimat ini adalah sukacita, bukan lagi kebahagiaan. Jadi sukacita itu adalah berasal daripada Tuhan dan ukurannya langsung daripada Tuhan. Kita bandingkan lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Saya mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk membaca ayat ini bersama-sama. Sudah ada di depan, bisa melihat di layar atau di Alkitab kita masing-masing. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Amin. Kembali lagi saya tekankan Bapak Ibu, kalau sukacita itu berasalnya daripada Tuhan.
yang berarti tidak bisa dibandingkan dengan ukuran dunia atau dengan pikiran manusia. Di tengah kehidupan yang tidak bisa menjamin kebahagiaan kita itu tadi, saat pagi hari ini kita akan sama-sama belajar bahwa sebagai orang percaya kita harus mengerti dan menyadari mengapa sebagai orang percaya itu kok kita bisa bahagia karena Yesus, kok bukan bahagia karena yang lain. Kenapa? Alasannya yang pertama, kita bahagia karena Yesus adalah ketika dunia itu seolah-olah menuntut kita dengan segala tekanan, dengan segala tuntutan. Kayak katakan tuntutan berarti tentang tuntutan pekerjaan, kebutuhan, dan lain sebagainya dalam porsi hidup manusia. Ketika dunia tadi banyak menuntut ABC dan lain sebagainya, justru Tuhan hadir membawa kelegaan bagi umat percayanya. Di tengah dunia yang menuntut kehidupan manusia, justru Tuhan hadir memberikan kelegaan bagi umat manusia. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Alasan yang pertama, kok bisa anak Tuhan itu bahagianya karena Yesus? Karena Tuhan memberikan kelegaan buat kita. Di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak pasti, dengan kondisi yang semakin dituntut kanan kiri dalam dunia ini, Tuhan hadir memberi kelegaan buat setiap umatnya. Yang kedua, dasar atau alasan kita bahagia karena Yesus, yang kedua adalah ketika dunia semakin hari semakin tidak menentu, semakin tidak pasti, Yesus hadir memberikan kepastian. Yesus hadir memberikan kepastian. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Kita akan membaca ayat firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Ketika dunia berubah-ubah, Tuhan datang memberikan kepastian yang tidak pernah berubah. Amin Bapak Ibu. Kebahagiaan orang percaya itu harusnya stabil, tidak naik sekali, tidak turun sekali. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah, Dia yang pegang semuanya dalam setiap kehidupan kita. Dikatakan di ayat ini, maupun kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya, Yesus Kristus tetap sama. Alasan yang ketiga, mengapa kita bahagia karena Yesus? Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Karena Yesus hadir memberikan kelegaan buat umatnya. Yang kedua, Yesus hadir memberikan kepastian. Yang ketiga, Yesus memberikan tujuan yang jelas dan memberi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Yesus memberikan tujuan yang jelas dan identitas kepada kita sebagai anak-anak Allah. Apa yang dimaksud dengan poin yang ketiga ini? Ketika banyak orang di luar sana mungkin masih mencari jati diri, masih mencari keberadaan Tuhan mereka, masih mencari ketenangan, masih mencari kepastian, tapi di dalam Tuhan kita berbahagia karena kita punya tujuan yang jelas. Kita punya tujuan yang pasti.
tujuan hidup orang-orang percaya berakhirnya di mana Bapak Ibu? Di sorga. Sudah jelas sekali tertulis dalam firman Tuhan. Bahkan kita bukan hanya punya tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, tetapi kita punya predikat yang luar biasa. Kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai anak-anak terang. Di dalam Roma pasal yang ke-8 Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 sudah ada di depan. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jelas Bapak Ibu, dari 3 alasan ini, sudahkah kita bahagia menjadi anak-anaknya Tuhan? Amin Bapak Ibu. Bahagia napa mboten? Bahagia. Mungkin dulunya kita menjadi domba yang tersesat, tapi sampai saat ini kita boleh ada dalam Tuhan. Marilah kita bangga dan berbahagia karena kita menjadi anak-anaknya Tuhan yang luar biasa. Setelah kita tahu apa alasan kita bahagia karena Tuhan, yang selanjutnya adalah bagaimana supaya kita bisa terus hidup dalam kebahagiaan itu. Bagaimana supaya kita bisa terus hidup dalam kebahagiaan itu? Tentu kebahagiaan yang berasal daripada Tuhan tadi. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mari kita sadari dan bersyukur terhadap anugerah dan berkat Tuhan. Mari kita sadari dan bersyukur terhadap anugerah dan berkat Tuhan. Tentunya yang sudah kita terima. Mengapa kok harus sadar dan bersyukur? Terkadang manusia itu melihat berkat di depan mata, tetapi kurang sadar bahwa semua yang ada di depan kita itu berasal daripada Tuhan. Namanya manusia, egonya pasti masih ada. Oh, semua karena saya kok, bahagianya ini karena saya kok. Tidak Bapak Ibu, mari kita sadari bahwa semua itu berasal daripada Tuhan, atas seizin Tuhan, atas anugerah Tuhan. Kebahagiaan itu kita mulai dari mengalihkan fokus dari apa yang tidak kita miliki kepada apa yang sudah kita terima di dalam Tuhan. Kalau nuruti yang belum punya ya banyak nggih Bapak Ibu, betul? Belum ini, belum itu, belum 1, 2, 3, mungkin kalau 100 bisa lebih. Tetapi standar kita bukan melihat apa yang belum punya, karena kembali lagi, nuruti mau tidak akan pernah selesai. Namanya manusia tidak akan pernah puas. Tetapi mari kita melihat dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Ketika kita sudah melihat berkat Tuhan, mari kita punya rasa syukur yang lebih besar lagi. Karena kita tahu kita ada dalam titik bahagia itu semua karena anugerah Tuhan. Jangan lagi melihat yang belum punya. Kalau Tuhan pandang kita pantas, kita layak, Tuhan bisa berkati Bapak Ibu. Tetapi marilah kita lihat apa yang sudah Tuhan kerjakan kemarin-kemarin, apa yang sudah Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Semua karena anugerah Tuhan. Yang kedua, bagaimana agar kita bisa terus hidup dalam kebahagiaan itu? Kalau tadi yang pertama kita sadari dan bersyukur terhadap anugerah dan berkat Tuhan,
Yang kedua adalah hidup mengandalkan Tuhan sekalipun dalam kelemahan. Hidup mengandalkan Tuhan sekalipun dalam kelemahan. Kenapa kok harus ada kata kelemahan? Namanya manusia, Bapak Ibu, tidak selamanya menjadi terus kuat. Namanya manusia, ada masanya kita menjadi lemah. Kadang fisik kita lemah, sukacita kita pun tidak bisa dipungkiri bisa saja menjadi lemah. Mungkin karena perkataan orang, karena tindakan orang, karena keadaan yang tidak sesuai dengan pikiran kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, kita bisa menjadi lemah, bahkan sukacita itu tadi bisa menjadi turun. Mari kita terus hidup mengandalkan Tuhan sekalipun dalam kelemahan. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, apa bunyinya Bapak Ibu? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekalipun dalam kelemahan, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Bahagianya itu tidak semakin lama semakin hilang. Karena kita mau bahagia yang daripada Tuhan, yang daripada Tuhan itu terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Ketika sudah mulai, aduh baterainya kok sudah mulai lemah ya, sudah waktunya ngecas ya, cari Tuhan. Jangan sampai api yang sudah menyala, bahagia yang sudah menyala, sukacita yang sudah ada itu hilang hanya karena keadaan. Kalau kita mau cari lagi, rasanya beda Bapak Ibu. Yang sudah mengalami pasti bisa mengatakan. Tetapi kalau kita sadar kita butuh Tuhan, kuat saat lemah, mari kita terus mengandalkan Tuhan. Supaya apa? Kita tidak kehilangan sukacita itu yang daripada Tuhan. Kebahagiaan kita tidak akan hilang saat ada masalah. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, justru Tuhan akan menambah-nambahkan sukacita itu. Sekalipun menurut akal manusia, gak mungkin orang lagi susah kok iso bahagia. Itu pikiran manusia Bapak Ibu. Tapi kalau kita ada dalam Tuhan, Tuhan kerjakan apa yang tidak mungkin buat manusia. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa terus hidup dalam kebahagiaan di dalam Tuhan? Yang ketiga adalah jangan lupa hidup berbagi kasih dan melayani sesama. Hidup berbagi kasih dan melayani sesama. Di dalam Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingatkan perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dengan maksud jangan lupa untuk terus menjadi berkat, supaya bahagia sukacita yang daripada Tuhan pun bisa kita rasakan dan kita bisa salurkan kepada orang-orang di sekitar kita. Boleh disenggol kanan kirinya Bapak Ibu, jangan dikatakan jangan bosan-bosan jadi berkat. Jangan bosan-bosan jadi berkat. Amin. Terus boleh disenggol lagi, ayo terus jadi berkat. Semangat terus jadi berkat. Amin Bapak Ibu. Karena apa? Sukacita kita berasal daripada Tuhan saja. Orang bisa mungkin memperkatakan enggak mungkin, Allah mustahil dan lain sebagainya. Tidak. Kalau Tuhan yang sudah bekerja, Tuhan akan kerja dengan luar biasa. Perlu kita sadari, Tuhan perlu orang-orang yang mau menjadi berkat. Untuk apa? Untuk bisa memberkati orang lain.
tidak melulu tentang uang Bapak Ibu. Mungkin lewat kehadiran kita, orang yang di sebelah kita mungkin awalnya lemah letih lesu, digandengkan dengan Bu Sri, guyu terus gitu ya. Mungkin Bu Sri baru duduk, loh kok guyu iki lapo? Oh ternyata ada Bu Sri. Mungkin ketika disambut oleh aser di depan, mungkin ketika datang ibadah, kepikiran A, B, C, mungkin kepikiran apa, sehingga mungkin fokusnya tidak lagi kepada ibadah, tetapi mungkin ketika disambut dengan ibu-ibu, dengan bapak-bapak aser yang luar biasa, dengan senyumannya yang tulus, pasti tulus ya Tante, tulus ya, tidak ada yang dibuat-buat gitu ya, bisa mendatangkan berkat, mengembalikan sukacita itu tadi, mengembalikan senyum itu tadi, mungkin dengan menanyakan kabar, mungkin hanya sekedar bercerita, bersaksi, bisa mendatangkan berkat buat orang lain. Perlu diingat, Tuhan perlu orang-orang yang mau menjadi berkat. Kenapa? Terkadang ada loh Bapak Ibu, orang percaya yang jual mahal ke Tuhan. Walah Tuhan wes ada yang lain kok, biarlah yang itu aja, aku tak gini-gini aja. Jangan Bapak Ibu, justru berbahagialah kita kalau Tuhan pakai hidup kita untuk menjadi berkat. Berarti hidup kita diperhitungkan oleh Tuhan. Jangan jadi anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mati segan, hidup tak mau, jangan Bapak Ibu. Boleh dikatakan seperti itu, disenggol diam, gak disenggol makin diam, jangan. Marilah kita bergerak karena kita cinta akan Tuhan. Marilah kita bergerak karena kita bahagia punya Tuhan. Disenggol lagi, bergerak gitu ya. Jangan hidup segan mati tak mau, jangan Bapak Ibu. Jangan pokoknya. Kenapa? Hidup segan mati tak mau itu jadi makanannya iblis. Waduh, ini bisa ini dibawa ini bisa ini ditarik ke sini, ditarik ke sana. Jangan. Ketika kita tahu kita punya bahagia yang berasal daripada Tuhan, kita akan punya prinsip hidup yang kuat di dalam Tuhan. Di bagian yang terakhir, kebahagiaan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kebahagiaan apa yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita sebagai orang percaya? Kalau orang dunia mungkin bertanya kepada kita, kok iso ya orang Kristen iku susah yang guyu, seneng yang guyu? Kita punya alasan Bapak Ibu. Karena Tuhan itu sudah mengambil alih semua kehidupan kita. Amin. Karena Tuhan sudah mengambil alih semua kehidupan kita. Maksudnya apa Bu Eni? Ketika senang Tuhan ada, ketika susah Tuhan juga ada. Jadi kalau dipikir logika, tidak ada alasan lagi untuk kita menjadi anak Tuhan yang berlarut-larut dalam keadaan dunia. Karena ada Tuhan yang selalu beserta dengan kehidupan kita. Tuhan sudah mengambil semuanya Bapak Ibu. Tuhan sudah mengatasi semuanya. Di waktu yang lalu Tuhan sudah atasi. Waktu yang sekarang Tuhan atasi. Di masa depan Tuhan juga akan atasi. Ketika Tuhan dulu sudah tolong dengan luar biasa, maka kehidupan yang akan datang pun Tuhan juga akan tolong dengan luar biasa. Yang kedua, kebahagiaan yang Tuhan sudah kerjakan, Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan kekal. Tuhan memberikan pengampunan dan keselamatan kekal. Di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, di dalam surat Roma pasal yang kelima ayat yang pertama, dalam judul perikop hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita
Yesus Kristus. Saya lanjutkan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam ayat yang kedua ini Bapak Ibu ada kalimat oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Kita beroleh jalan masuk menuju kepada surga lewat pengampunan dan keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kalau ditanya orang Bapak Ibu, kenapa kok orang percaya itu bisa terus berbahagia? Karena yang pertama alasannya Tuhan sudah mengambil alih segala kehidupan kita. Yang kedua, karena Tuhan yang kita sembah memberikan pengampunan dan keselamatan yang kekal. Yang terakhir adalah Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia. Tuhan memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran manusia. Di dalam Filipi 4 ayat yang ke-7, Filipi 4 ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang terakhir Bapak Ibu. Menurut orang di luar sana enggak masuk akal gitu ya. Tapi justru karena kita punya Tuhan, kita punya damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Oleh karena itu, mari kita terus berbahagia karena kita punya Tuhan. Mari kita terus berbahagia karena kita punya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kita. Tetapi apa Bapak Ibu? Kita bahagia karena Yesus. Kita bahagia karena Tuhan ada dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini bersama-sama. Saya undang pelayan altar, singer, pemain musik untuk kita akan naikkan pujian Ku Berbahagia, Yakin Teguh. Saya undang seluruh jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Untuk Kak Israel. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus, ciptaan baru, Roh Kudus. Ku berbahagia, haleluya. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku, Yesus abadi,
terutama pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami seluruh jemaat-Mu, Tuhan sudah memberikan firman Tuhan yang luar biasa kepada kami. Firman-Mu Tuhan yang Tuhan sudah berdengarkan bagi kami yang ada. Kami sangat bersyukur Tuhan memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan hidup kami. Tuhan sudah menebus hidup kami. Sehingga kami menjadi anak-anak yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa pada kesempatan pagi hari ini. Kami sangat bahagia, kami sangat bangga dalam hidup kami punya Yesus dalam setiap hidup kami. Tanpa Engkau ada di dalam kehidupan kami, kami tidak ada apa-apanya Tuhan. Karena memang kebahagiaan yang sejati itu adalah datangnya daripada Tuhan. Yang terus ada mengalir dalam setiap kehidupan kami. Karena kebahagiaan yang daripada Engkau Tuhan adalah kebahagiaan yang tak terbatas Tuhan. Kebahagiaan yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh luar biasa. Ada sukacita di dalamnya, ada damai sejahtera di dalamnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kebahagiaan yang daripada Engkau tidak bisa diukur dengan keadaan apapun. Mungkin saat ini Tuhan, setiap kehidupan kami menghadapi satu mungkin tantangan, masalah, persoalan dalam hidup kami. Tapi kami sangat bersyukur saat ini Tuhan. Ketika kami datang kepada Engkau, ketika kami Tuhan Yesus haleluya mengutamakan Tuhan. Tuhan, Engkau memberikan satu kelegaan dalam hidup kami. Engkau memberikan juga kepastian dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau memberikan juga identitas yang jelas dalam hidup kami karena kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Itulah kebahagiaan yang luar biasa yang dapat kami terima daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mungkin dalam setiap kehidupan kami, mungkin seringkali kami juga mengalami satu kelemahan. Kami tidak mampu Tuhan menghadapinya. Tapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang ada dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, Engkau memberikan satu kelepasan dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini ajarkan kami untuk terus bersyukur kepada Tuhan. Untuk terus menghadirkan Tuhan dalam kehidupan kami. Mensyukur setiap anugerah Tuhan, setiap berkat Tuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami juga terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Supaya hidup kami benar-benar Tuhan mengalami satu kebahagiaan, satu sukacita yang daripada Engkau Tuhan. Karena kebahagiaan dari dunia ini tidak menjamin hidup kami. Semuanya sementara. Tapi kalau Tuhan yang memberikannya, terus akan ada dalam hidupan kami sehingga sukacitamu melimpah penuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus pada kesempatan pagi hari ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan kepada Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, kami akan terus mempercayakan hidup kami. Kami akan terus Tuhan
mengandalkan Engkau dalam setiap kehidupan kami, apapun keadaan kami, apapun yang saat ini kami hadapi, kami akan terus memandang kepada Engkau, karena Engkau adalah sumber segalanya. Engkau sumber kekuatan, sukacita, damai sejahtera kami dalam hidup kami yang ada, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji namamu Bapa. Pada kesempatan pagi hari ini kami sungguh dipuaskan oleh firman Tuhan yang ada. Biarlah hati kami terus melekat kepada Engkau Tuhan. Hati kami terus ada di dalam Engkau Tuhan. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber dari segalanya. Karena hanya Engkau satu-satunya sumber sukacita kami, kebahagiaan kami yang tidak terbatas dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami sangat mengucap syukur buat firman-Mu yang sudah memberkati kami yang sungguh luar biasa. Biarlah firman-Mu terus dapat kami kerjakan dalam hidup kami, dapat kami lakukan dalam hidup kami, dalam setiap langkah kehidupan kami yang ada, supaya benar-benar firman-Mu Tuhan Yesus menjadi berkat dan kekuatan dalam setiap kehidupan kami yang ada. Terima kasih Bapak, memberkati hamba-Mu Ibu Angel yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai terus Tuhan, singkapkan terus rahasia firman-Mu dalam kehidupannya. Pakai terus supaya benar-benar setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan kepada kami menjadi berkat dan kekuatan bagi kami yang ada pada kesempatan pagi hari ini. Memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, pekerjaan yang ada Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpah. Terima kasih, memberkati kami semua, jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan terus dalam setiap kehidupan kami, dalam tanah hati kami yang baik, tanah hati kami yang subur, supaya benar-benar firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah lebat seturut dengan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Teguhkan terus dalam setiap kehidupan kami yang ada. Terpuji nama-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih, kita sudah diberkati firman Tuhan. Kita sungguh bangga punya Allah ya, punya Bapa yang sangat mengasihi kita. Kita diangkat menjadi anak-anaknya sehingga kita terus bisa berbahagia. Diberkati firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Kalau kita sudah diberkati firman Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saya mengundang yang menjalankan persembahan. Yang pertama Ibu Yuli, yang kedua Ibu Suci Trivena, Ibu Emi, juga Ibu Selvi untuk tampil ke depan. Mari keempat ibu yang ada, Bu Yuli, kita Ibu Selvi, Ibu Emi, Ibu Suci tampil ke depan. Sebelum persembahan dijalankan, mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa kami yang baik, kami kembalikan mengucapkan syukur kepadamu Tuhan, buat kebaikan anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kami dan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar Tuhan kami akan memberikan korban persembahan buat pekerjaan Tuhan yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati keempat ibu yang akan menjalankan korban persembahan. Kau berkati Tuhan pekerjaan, Kau berkati Tuhan rumah tangganya. Apapun yang dikerjakan Tuhan buatnya berhasil ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan kami para jemaat-Mu Tuhan Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ya Bapa. Terima kasih, kami akan memberikan korban persembahan dan menjalankan persembahan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan ku berharap. Sungguh ku bangga.
buat persembahan Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya. Tuhan sumber segala sumber akan mengembalikan dengan berlipat kali ganda. Tiba saatnya sebentar kita akan mendengar berita gereja. Minggu 26 Oktober 2025. Yang pertama hal ibadah. Hari Selasa 28 Oktober 2025. Ibadah mesbah keluarga dimulai pukul 18 atau jam 6 sore. Di bagian barat di rumah Bapak Roy Rorong, pujian Ibu Ani Erawati, firman Allah Pendeta Hizkia G. Pesurnai. Kemudian di bagian timur di rumah Bapak Joko Wibowo, pujian Ibu Desi, firman Allah Pendeta Muda Febawati SS. Kemudian hari Kamis 30 Oktober 2025, ibadah doa malam dimulai pukul 18 atau jam 6 sore, pujian Ibu Sieni, firman Allah Pendeta Muda Angelina KDSS. Jumat 31 Oktober 2025, ibadah doa puasa dimulai pukul 18.30. Pujian Ibu Lestari, firman Allah Pendeta Muda Mary Maria Pakpahan STH. Ibadah raya di Kepatian dimulai pukul 17 atau jam 5 sore. Pujiannya Bapak Giman, firman Allah Pendeta Muda Febawati SS. Kemudian dilanjutkan hari Sabtu 1 November 2025, latihan musik dan pujian dimulai pukul 17 atau jam 5 sore, doa pelayan Tuhan dimulai pukul 18 atau jam 6 sore, pujiannya adalah Ibu Yeni sebagai WL di doa malam. Kemudian hari Minggu 2 November 2025, ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus di Dampit dimulai pukul 6.30 atau setengah 7 seperti biasanya. Worship leader Ibu Sriase, singernya kelompok Gabriel. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 6.30 seperti biasa. Kemudian hal yang kedua adalah pokok doa. Yang pertama berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan. Rencana Natal bulan Desember, berdoa juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Berdoa juga buat sekolah, tunas cendika, dan bina cendika. Mungkin ada tambahan lagi dari Bu Gembala? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya mengundang kita semua sama-sama bangkit berdiri. Nanti saya minta Ibu Gembala ada? Ibu Gembala Febu? Tidak ada. Kita sama-sama bangkit berdiri. Kalau tidak ada, kita akan doa Yabes. Nanti doa ada? Bapak Tomo saja tampil ke depan. Pak Tomo untuk tampil ke depan, kita naikkan doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas
Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan, di mana Tuhan Kau sudah menolong setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada pagi hari ini. Bahkan kami percaya Tuhan, ibadah pagi hari ini Tuhan, ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Dan kami percaya setiap anak-anak Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur di mana Tuhan Kau sudah memakai setiap pelayan-pelayan-Mu. Pagi hari ini Tuhan, baik singer, leader, baik pemain musik, bahkan tamborin, bahkan multimedia, semua Tuhan, Engkau sudah memakai dengan luar biasa. Bahkan kami percaya ke depannya nanti Tuhan, Engkau memakai dengan luar biasa, bahkan berkenan di hadirat-Mu Tuhan. Tuhan berikan hikmat akal budi, bahkan setiap anak-anak-Mu pelayan Tuhan ini Tuhan, sehingga ke depannya akan senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan di dalam minggu-minggu depan ini Tuhan, ada setiap ibadah baik MK, baik ibadah apapun ya sepanjang minggu ini Tuhan. Bahkan di hari Minggu juga Tuhan akan ibadah raya yang ada. Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayan-pelayan Tuhan yang Tuhan sudah beri tugas, bahkan Tuhan tunggu untuk kami percaya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memberi hikmat, bahkan pengurapan yang daripada Tuhan. Sehingga setiap ibadah yang diadakan sepanjang minggu ini akan berkenan kepada Tuhan, bahkan memberkati kepada setiap anak-anak-Mu yang ada. Tuhan, kami serahkan Tuhan. Oh haleluya, semuanya dibawa ke dalam tangan-Mu. Dan kami juga mau berdoa kepada untuk anak-anak Tuhan yang ada Tuhan, jemaat Tuhan yang ada. Pada saat pagi hari ini Tuhan, kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang kekurangan Tuhan sudah memberi kecukupan, yang kesusahan Tuhan sudah hiburkan. Dan kami percaya setiap jemaat Tuhan pagi hari ini Tuhan, Engkau sudah melawat satu persatu, keluarga lepas keluarga, bahkan anak-anak yang sekolah terutamanya Tuhan, Engkau sudah memberikan anak yang luar biasa, anak pandai, cerdas, karena semua adalah milik-Mu Tuhan, semua adalah anak-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan memberi kekurangan sedikit pun kepada setiap jemaat yang ada. Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Kami serahkan Tuhan, oh haleluya, pekerjaan Tuhan dan jemaat Tuhan ini dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga mau berdoa untuk rencana Natal yang ada. Tuhan, kami percaya Tuhan, oh haleluya, acara Natal di bulan Desember ini Tuhan, baik di Kepatihan, baik di pusat sini Tuhan, Dampit yang ada. Kami percaya Tuhan setiap kebutuhan yang ada, keuangan yang ada, Tuhan sudah mencukupkan dengan luar biasa. Tidak kekurangan sedikit pun, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang luar biasa dan maha kaya. Tuhan terima kasih. Kami serahkan Tuhan setiap acara Natal yang ada ini Bapak, baik di Kepatihan, di Dampit, baik sekolah minggu, bahkan semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, karena Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang senantiasa menyediakan. Kami percaya setiap haleluya di saat bulan Desember Tuhan, karena mungkin seperti biasa ada musim hujan, namun kami percaya Tuhan setiap perayaan, setiap ibadah Natal kami serahkan dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan cuaca yang cerah. Bahkan keamanan, setiap keamanan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk semua ini Tuhan, setiap panitia yang sudah bentuk, Tuhan Engkau memberi hikmat kepada setiap panitia yang ada Tuhan. Kami serahkan Tuhan, oh acara Natal ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, dari Bapak Presiden, Wakil, serta staf yang paling bawah, bahkan RT RW, bahkan Bapak Camat yang bertinggal di Dampit ini Tuhan. Di mana kami tinggal, di mana gereja-Mu ditempatkan di tempat ini, kami percaya Tuhan akan memberikan damai sejahtera. Bahkan oh haleluya, gereja Dampit ini menjadi gereja yang luar biasa, gereja yang diberkati, anak-anak Tuhan yang diberkati. Bahkan para pemimpin yang ada, Tuhan memberkati dengan luar biasa, karena semua itu Tuhan yang memilih
bahkan Tuhan yang akan memberi hikmat kepada setiap pemimpin yang ada, terutama Bapak Camat di persekitar Dampit ini. Tuhan terima kasih, kami serahkan Tuhan bangsa kami Indonesia ini Bapak dalam tangan-Mu. Bahkan kami juga tidak lupa untuk haleluya sekolah kami yang di belakang, baik sekolah Tunas Cendika, Bina Cendika yang ada. Tuhan yang membuka, Tuhan yang memberikan hikmat. Bahkan Tuhan kami percaya Engkau memberkati setiap guru-guru yang ada. Engkau memberkati Tuhan anak-anak yang didik yang ada. Bahkan kami percaya Tuhan akan banyak datang kepada sekolah di sekolah ini Tuhan. Karena saat ini Tuhan banyak anak-anak-Mu, orang tua yang mempercayakan sekolah kami ini Tuhan. Bahkan orang yang terutama yang belum mengenal Engkau, supaya melalui sekolah ini Tuhan, banyak anak-anak, banyak orang tua bahkan akan mendengar keselamatan, bahkan akan menerima keselamatan daripada Tuhan ini. Kami serahkan Bapak, sekolah kami ini Bapak ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan setiap anak didik akan menjadi anak yang luar biasa, anak yang lain daripada yang lain, anak yang belum mengenal Engkau Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami percaya setiap guru-guru yang ada, Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberkati setiap kebutuhan, setiap keluarganya, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan sekolah kami ini Bapak ke dalam tangan Tuhan Yesus. Setelah ini Tuhan, kami tidak akan tinggal di tempat ini Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan sudah mengantarkan ke tempat ini dengan selamat, kami pulang dengan selamat karena penyertaan Tuhan. Bahkan kami percaya malaikat-Mu di surga akan mengiringi kami, mendahului perjalanan kami, sehingga kami sampai ke tempat rumah kami masing-masing dengan keadaan sehat, selamat, dan membawa berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami yang jauh daripada sempurna. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah dan kemuliaan sampai selamanya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita dan terimalah berkat anugerah daripada Allah yang Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus sebagai anak, serta penghiburan, penghantaran, pengurapan kuat kuasa Allah Roh Kudus tetap tinggal, menyertai, menuntun setiap langkah kehidupan kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita di alam-alam yang permai. Sebab di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur dan kami mengimani kami menerima berkat yang daripada Tuhan saja. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama dengan iman kita katakan amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.